di Inggris adalah salah satu apa namanya tetangga yang banyak bantu kami gitu Ya, saya dan teman sama-sama. saya. Jadi terima kasih banyak Mas selama di Inggris kami banyak dibantu. Nah hari ini saya minta bantu lagi nih, maaf ngerepotin. Oke, jadi beliau ini Bapak Ibu kerjanya di instansi kantor pusat DJP. Jadi masih part of Kemenq ya berarti Mas ya. Iya, betul salah satu unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Oke, unitnya ya berarti ya. Kemudian beliau kantornya ada di Jaksel. Domisili beliau di Jakarta. Kemudian posisi beliau saat ini adalah fungsional pemeriksa pajak, analis regulasi. Status beliau ASN golongan 3C, bla 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 gitu. Nah, Mas, ini saya dan teman-teman minta konsen Mas. Ini kita record, izin record karena untuk pencatatan. Jadi nanti laporannya kami bikinkan PDF nilai-nilai apa yang bisa, nilai-nilai refleksi apa yang bisa kami pelajari dari dirimu hari ini gitu. Dan sesinya nggak usah yang kaku-kaku Mas ya. Jadi kita kayak ngobrol aja gitu, nggak apa-apa. Jadi kami nanti akan tanya-tanya. Silahkan kalau misalkan pertanyaannya agak privasi, monggo dirimu eh, boleh menolak gitu. Tapi kami harap pertanyaan-pertanyaannya em, tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu agak general. Jadi semoga dirimu berkenan untuk menjawab gitu. Intinya kami ingin bertanya mengenai mengenai nilai-nilai ASN berakhlak gitu, Mas. Gimana, Mas Angga? Aman ya? Aman-aman, walaupun saya Aman ya? sendiri Oh sebetulnya nggak kan kalau di apa-apa. Kemenkeu itu kita punya nilai sendiri ya. Oh Zaman-zaman gitu dulu ya? kan kita punya nih. Jadi kalau Ah, nilai-nilai Kemenkeu itu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Nah itu yang betul-betul hmm, melekat di kita. Ya cuman kan eh, beberapa waktu ini memang muncul dari Pan RB ya, berakhlak itu ya. iya. Ya sepertinya Hmm, hmm. ngikut dari yang duluan itu mungkin BUMN ya kayaknya yang berakhlak itu. Seingatku BUMN mulai duluan gitu. Nah bahkan Oh kami, gitu. aku nggak tahu nih, feelingku jangan-jangan ini launching pas kita lagi tubel nih kayaknya nih. Oh ya, jadi agak miss, Eh, nggak jadi ngikutin ya Mas ya. agak-agak ini nggak ngikutin. Tapi banyak persamaan sih kalau sekilas ngelihat dari ini itu beberapa itu ya sama gitu maksudnya sama. Hmm, gitu. Nggak lanjut aja lanjut. Nah, mungkin di sini ada PIC kami, ada Bu Beru dan Pak Andi ya. Nah, jadi mungkin bisa eh, mengenalkan sedikit kenapa kita malam hari ini bisa ada sesi Zoom atau mungkin langsung dimulai saja jika ada pertanyaan-pertanyaan menyangkut nilai-nilai ASN berakhlak dalam selama Mas Angga bekerja gitu. Jadi kita bisa sama-sama belajar dari beliau karena kita statusnya masih CPNS ya calon. Jadi semoga dari pengalaman beliau kita bisa jadi ASN seutuhnya nanti. Amin. Silakan Pak Andi atau Bu Beru. Ya, mungkin sedikit, Pak. Mungkin saya sedikit ingin membahas tentang eh, core value atau nilai-nilai ASN berakhlak. Tadi kan sebelumnya sudah disebutkan bahwa ternyata ada nilai-nilai tersendiri di dalam internal Kementerian Keuangan tersebut. Nah, sebelum Ya. lebih jauh, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa core value atau nilai-nilai ASN berakhlak itu ditemukan dalam surat edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2021. Ah, berakhlak ini adalah singkatan dari yang pertama itu berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, kemudian harmonis, kemudian loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ah,
itulah nilai-nilai berakhlak yang kemudian nanti kita akan temukan aktualisasinya atau implementasinya di tempat Bapak. Mungkin itu sebagai pengantar. Oke, Bu Baik. Beru ada yang ingin menambahkan nggak? Baik, Atau tadi sudah pertanyaan Pak Andi? Belum? Belum, belum, Pak. Oh, oke, pengantar aja ya. belum. Silakan Bu Beru. Oke, selamat malam Pak Angga. Salam Ya, kenal salam kenal Mas Andi, dari, Bu Beru. ya, dari Bengkulu. Oh iya, saya juga asli Bengkulu. Waduh, iya Pak, dari mana itu? Bengkulunya di Ya, mana? saya di Kemang Manis lahirnya. Manis. Oke, saya Ya, sawah lebar. Soal Lebar, Kota Bengkulu ya. Siap, siap. Waduh, satu kampung saya itu ternyata. Saya di Bengkulu Utara, Pak. Agak agak di kampungnya sedikit ya. Oh iya, iya. Iya. Silakan Bu. Ya, saya tadi dengar Pak Abdurrahman memperkenalkan ya, Pak Angga itu saya tertarik gitu ya, bekerja di Dirjen Pajak Pusat gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin ada di benak saya yang mungkin akan saya tanyakan gitu ya, khususnya terkait dengan eh, apa di bidang Pak Angga ya, Pak ya. Baik. Saya itu mungkin penasaran, mungkin bisa dijelaskan Pak Angga, peran Pak Angga khususnya itu kan di bidang, kalau tidak salah, analisis regulasi ya Pak ya? Iya, betul. Saya kebetulan baru menjabat analis regulasi ini baru sekitar 3 bulan. Wow. Kemudian sebelumnya saya penyuluh selama 2 tahun. Hmm. Sebelumnya lagi akun representatif Bu di KPP. Jadi emang agak kutu loncat, mencoba-coba aja yang Oh yang iya, jabatan yang menarik, yang ini yang bisa mengamankan posisi juga nggak terlalu jauh. Kira-kira seperti itu. oke, oke, menarik ya Pak ya. Mungkin saya mau tahu Pak, untuk yang di bidang khususnya di yang sekarang ya Pak ya, analisis regulasi ini, khususnya Bapak itu di bagian pemberian layanannya itu bentuknya seperti apa ya Pak ya? Oke, jadi analisis regulasi seperti halnya namanya itu, eh, tugas kita itu adalah menyusun ketentuan peraturan. Oke. Ketentuan peraturan itu yang terkait dengan perpajakan. Nah, saya di PPN kebetulan. Nah, kami itu mendraft ketentuan-ketentuan, tugas pokok utamanya itu. Kemudian tugas pokok yang lainnya itu biasanya kita tim antar kementerian. Mhm. Misalkan kayak barusan tadi itu ada rekan-rekan dari apa namanya Kementerian Perdagangan. Mhm. Mereka sedang menyusun tarif resiprokal dengan pemerintah Amerika Serikat terkait dengan perang dagang kan. Nah, mereka itu minta masukan kepada kami bagaimana terkait dengan perpajakan ini, bagaimana pengaturan ini. Mereka minta dari subject matter expertnya di DJP terkait itu. Ada juga terkait dengan penegasan dalam hal ketentuan-ketentuan itu biasanya masih multitafsir atau teman-teman di lapangan bingung penerapannya. Nah, Mhm. itu biasanya minta penegasannya ke kami. Oh, Ada banyak kebetulan kami menangani di PPN Industri yang oh. menangani juga terkait fasilitas seperti fasilitas di IKN, Hmm. kemudian fasilitas-fasilitas di perumahan kalau tahu DTP, kemudian ada juga seksi sebelah kami itu yang mobil listrik gitu. Mungkin itu dari sisi tugas pokoknya saya rasa itu kita rapat antar kementerian, rapat dengan mungkin juga beberapa juga perwakilan negara karena yang memberikan hibah, mau memberikan pinjaman itu aspek perpajakannya biasanya kita sampaikan sejauh mana mereka mendapat fasilitas, sejauh mana mereka bisa apa namanya harus taat dengan ketentuan perpajakan dan prosedurnya. Itu Oke. Bu Beru sementara. Menarik ya Pak. Kerjaannya ini berhubungan dengan beberapa kebijakan yang saya kira cukup strategis ya Pak. Jadi kan ada banyak tadi ya Pak, mungkin kerjasama dengan beberapa hal atau beberapa instansi lain. Jadi kalau Bapak secara pribadi, bagaimana Bapak itu apa ya, tetap memberikan pelayanan yang sifatnya adil dan profesional gitu Pak.
Ya, terkait dengan pelayanan, kalau kebetulan kan memang kami bukan di unit di kantor pelayanan ya, cuman Oh, kita coba terjemahkan pelayanannya kepada stakeholder aja ya. Kami, stakeholder kami kan di unit vertikal biasanya menanyakan kepada kami terkait dengan penegasan. mm, Nah, itu memang kami harus memberikan penegasan dalam jangka waktu yang memang sudah ditentukan. Kalau seandainya penegasan pada umumnya itu maksimal 1 bulan. Kalau kami nggak salah penegasan itu harus terbit. Tapi biasanya kami lakukan percepatan karena memang apa namanya kami lihat lagi kalau load kerjanya memang antriannya banyak ya kami akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau seandainya misalkan memang lagi nggak ada antrian, kami nggak akan sampaikan 3 bulan. Kami akan selesaikan segera karena teman-teman biasanya butuh kepastian terkait dengan ini. Kemudian juga terkait dengan peraturan, biasanya setelah kami misalkan kemarin terakhir ada PPN terhadap rumah, itu kan baru terbit ditanggung pemerintah. Nah, itu teman-teman biasanya langsung akan berkoordinasi dengan kehumasan untuk mensosialisasikan kepada unit vertikal, sehingga nanti kalau unit vertikal ditanya macam-macam terkait dengan aspek perpajakannya, nah, mereka itu bisa apa namanya menjawab pertanyaan itu dan mereka juga bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah mulai muncul di apa namanya teman-teman di lapangan di KPP terutama. Mungkin itu salah satunya yang dari sisi kolaboratif ya kalau dari sini pelayanan, kemudian kita juga sinergi gitu bareng-bareng dengan teman-teman yang ada di bawah. oke. Ya, eh, menarik ya Pak ya. Saya pikir khususnya tadi juga apa ya, pembuat kebijakan pasti ada beberapa kebijakan yang mungkin di beberapa sisi ada yang tidak puas atau terdapat beberapa keluhan. Mungkin kalau dari Bapak sendiri atau dari unit Bapak ketika mungkin ada beberapa keluhan dari stakeholder mungkin atau eh, tadi yang beberapa yang di lapangan mungkin proses tindak lanjutnya seperti apa Pak? Ya, kami punya ini salah satu apa namanya IKU kami juga. Mhm. Jadi salah satu indikator kinerja kami itu adalah membuat suatu laporan telaahan atau juga analisis regulasi. Jadi kami melakukan analisa kelemahan-kelemahan aturan ini di mana, itu kami pelajari, kemudian bagaimana solusinya, itu salah satunya. Kemudian kalau terkait dengan regulasi ini kan kadang-kadang ada ininya ya, apa namanya, macam-macam ya variasinya. Ada satu karena kebijakan itu dianggap memberatkan gitu, dianggap memberatkan masyarakat. Nah, memang itu sebelum dilakukan apa namanya regulasi itu diterbitkan, biasanya itu kami sudah memberikan nota dinas ke teman-teman di analisa dampak itu adanya di potensi kepatuhan penerimaan, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian, bagaimana dampaknya terhadap penerimaan. Kemudian juga ada juga biasanya terkait dengan regulasi yang biasanya belum fully disupport sama aplikasi seperti kemarin mungkin yang Cortex ya, di Betul. mana pas Cortex tersebut memang secara ketentuan memang itu sudah harusnya berjalan dengan apa namanya ketentuan yang ada di PMK 81 ya tata caranya, tapi ternyata memang harus banyak perubahan-perubahan dari segi aturan kelunakan. Nah, di situ biasanya eh, kita rapat terus dengan regulasi dengan ini bagaimana supaya dari segi aturan itu tidak menyalahi, kemudian juga dari sisi wajib pajak juga tetap bisa berjalan proses bisnisnya. Dalam hal memang nggak bisa berjalan seperti di akhir tahun kemarin itu memang secara regulasi kita terbitkan dari Pak Dirjen itu bahwasanya untuk SPT yang tidak disampaikan sekian karena memang kendala sistem itu memang ada relaksasi ataupun dispensasi tidak dikenakan sanksi. Nah, itu kita bermain di segi regulasinya. Cuman biasanya selain itu kalau yang ke masyarakat kan kita bagi dua nih. Kalau kami regulasi fokusnya nanti sampai dengan teman-teman di internal saja. Nanti kalau seandainya yang sudah ke masyarakat itu biasanya fungsional penyuluh. Jadi fungsional penyuluh nanti yang akan banyak menghadapi keluhan-keluhan yang dari masyarakat. Nanti setelah itu kalau ada yang tidak terjawab, biasanya teman-teman penyuluh mengumpulkan apa namanya masukan, problem, kemudian kita biasanya entah di FGD atau mereka biasanya langsung main sih. Gimana penegasan terkait ini ada masalah-masalah ini bagaimana seharusnya gitu.
Nanti mereka teman-teman dari penyuluh biasanya di penyuluh kantor pusat sebagai pengumpulnya itu akan menanyakan kepada kami penegasan ataupun bagaimana sih teknis aturannya gitu. Oke. Mungkin dari saya cukup. Mungkin ada rekan dari rekan-rekan lainnya. Oke deh. Mungkin saya Mas ya. Jadi gini Mas, jadi kami Ya. eh, nggak perlu lama-lama, jadi nanti per orang bakal nanya 2 pertanyaan dan monggo bantuannya untuk dijawab. Jadi dari pertanyaan tersebut kami bisa belajar dari dirimu Mas. Nah, mungkin kalau saya sendiri eh, apa namanya pengen nanya Mas, jadi dirimu kan kerjanya di perpajakan gitu. Nah, apalagi dirimu adalah pemeriksa pajaknya ya. Nah, ini sering berhadapan langsung dengan mungkin pernah atau contoh lain dari unit kerja Mas, misalkan itu pernah menghadapi pajak besar, wajib pajak yang besar yang mungkin mencoba bernegosiasi di luar aturan. Nah, bagaimana Mas Angga atau unit kerja Mas menjaga nilai akuntabel agar tetap teguh pada aturan dan tidak terjebak dalam praktik korupsi ataupun kolusi, gitu Mas. Nah, jadi pertanyaan Hmm. saya tabnya adalah tentang akuntabel, Mas. Nanti teman-teman lain eh, nilai ASN berakhlak lainnya gitu. Silakan, Mas. Ya, Monggo. kalau di kami itu ada nilai namanya itu profesional integritas. Integritas itu yang mungkin yang lebih agak mendekati ya terkait dengan akuntabel ini ya. Memang kalau di DJP sendiri kan kita sudah modernisasi itu dimulai dari tahun 2007 ya. Waktu itu begitu 2008 saya masuk itu udah kantor udah modern. Kemudian kami memang dihadapkan kepada situasi yang memang masih banyak ya yang apa namanya seperti dibayangkan orang-orang gitu ya. Tapi sementara kantor sudah modern secara SOP segala secara sistem itu sudah diperbarui semuanya. Cuman kira-kira setahun kami masuk itu kasusnya kasus Gayus ya meledak gitu. Jadi kami agak kecewa juga. Sementara kami memang sengaja dipasangkan di unit kerja tersebut sebagai agen perubahan lah. Kasuki menempatkan kami, tolong bapak-bapaknya. Kebetulan saya juga waktu OJT itu mendapatkan sosok yang ideal sekali gitu, sosok yang ideal sekali yang bisa membimbing kami dan alhamdulillah menjadi berbekas sekali karena beliau sebagai kepala kantor bisa menunjukkan ya role model ketika ada gratifikasi beliau tidak ambil, beliau kemudian pola hidupnya sederhana, kemudian beliau juga merakyat. Nah itu jadi role model saya. Ternyata oh bisa kok kita menjadi orang yang seperti itu gitu. Begitu masuk turun ke bawah, ya memang godaannya besar sekali. Cuman karena ya dari awal kita kuliah memang juga kan diajarkan ya undang-undang KPK apa itu yang dimaksud dengan KPK ya korupsi. Bahwasanya korupsi itu memang deliknya itu bukan hanya sesuatu yang pasti merugikan negara, kemudian ada apa namanya unsur apa namanya semacam memaksa, enggak, karena kadang-kadang kalau kita mendapatkan uang saja, orang itu ikhlas, itu sudah termasuk ke dalam gratifikasi gitu. Nah, dari pengetahuan-pengetahuan itu, kemudian dari lingkungan juga mendukung, walaupun dari beberapa mungkin masih seperti itu ya, karena di tahun-tahun itu masih transisi, berasa sekali buat kami. Nah, timbullah beberapa ini ujian-ujian dari internal teman-teman, kemudian dari eksternal, kadang-kadang seperti waktu itu kami melakukan verifikasi ya. Mungkin kalau sekarang itu pemeriksaannya kebetulan pemeriksa itu ada klaster ya. Ini diregulasi yang sekarang ya, Mas Rahman ya. Jadi saya nggak begitu banyak. Ini high level, udah banyak keputusan itu keputusan politik kalau di peraturan gitu. Memang ada beberapa yang menurut kita tidak sesuai, tapi karena keputusan sudah keputusan politik dari presiden atau apa untuk tetap menjalankan, ya memang kita harus menjalankan itu. Mungkin secara hitung-hitungannya beliau mungkin tidak hanya menghitung dari sisi hukum, mungkin dari ekonomi atau apa gitu. Nah, saya banyak mendapatkan tantangan itu waktu jadi AR. Dari AR itu kan memang pekerjaan kita kan terkait dengan potensi ya, potensi perpajakan ya. Ada beberapa ya kita datang ke rumah, kemudian kita cek ternyata memang dia melakukan kecurangan, kemudian datanglah ternyata Kapolsek gitu kan. Ya beliau mengancam gitu kan.
beliau mengancam ini ya kita sampaikan bahwasanya kami hanya melaksanakan tugas. Kemudian apa saya bisa kriminalisasi saudara loh, dia bilang gitu. Saya bilang, oh iya Pak, kami melaksanakan tugas aja. Kemudian kami sesuai dengan prosedur, pengukurannya sekian, hasilnya sekian. Kemudian memang harus kurang bayar. Nah, setelah itu misalkan apa namanya tidak bisa juga masuk ke dalam alam ini, mereka kita tinggal oper aja. Biarkan pimpinan yang bekerja gitu. Mohon izin Pak, kalau Bapak mau minta terkait dengan apa namanya dispensasi, relaksasi kami tidak bisa. Silakan menghadap kepada pimpinan gitu. Kita ini karena nanti pimpinan yang akan inilah eh, beberapa hal yang lain juga ya rata-rata sih ini sih orang-orang memiliki jabatan. Ada juga yang kadang-kadang pimpinan kita sendiri waktu itu ada beberapa pimpinan yang meminta fasilitas kepada orang lainnya. Kita nggak usah tanggepin aja. Ada kepala kantor misalkan meminta, itu di belakang itu ada yang ini ya, usaha ini ya. Boleh tuh kalau kadang-kadang kita minta ininya apa namanya semacam apa ya fasilitas atau apa. Kita konsul dulu dengan atasan langsung kita gitu. Gimana Pak ini? Kalau atasan langsung nyerah juga ya udah kita tinggal cuekin aja. Kalau saya cuekin. Kalau saya cuekin kalau yang udah masuk merana kayak gitu. Saya nggak tanggepin sinyal-sinyal gitu kan biasanya mereka modelnya itu kayak nggak langsung ya. Mereka akan membaca dulu kita orangnya gimana gitu. Kalau kita dari awal udah pasang standing position, saya nggak bisa, kita nggak bisa. Gitu. Nggak akan bisa diganggu lagi sama dia. Paling kita nggak deket-deket aja sama kepala kantornya. Oh, Oke, jadi ya gitu itu ya ya. Mas ya. Ada cukup banyak, cuman ya kira-kira begitulah. Berarti memang di lapangan ada dinamika-dinamika Ya, seperti itu ya Mas ya. dinamika-dinamika. Oke, Iya, jadi dari yang paling kecil aja kadang-kadang eh, seperti hanya apa namanya kayak kalau kita tuh menerima uang apa namanya kalau SPPD gitu kan. iya 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 iya. SPPD kadang-kadang dari sana sudah menyediakan, kemudian ujian-ujiannya seperti itu. Ini kalau apa namanya bisa diganti atau tidak, kemudian daftar pengeluaran real kalau jadi PNS itu kan namanya Mm-mm. kan daftar pengeluaran real, ya, jangan kita ada-adakan gitu, yang kecil-kecil seperti itulah, yang Oke. kemudian ya nanti akan hadapin teman-teman. Nah, kami juga Pakai yang penting pakai. iya. Terima kasih Mas. Jadi kami bisa belajar juga. Namun kita belum tahu mungkin ya kalau di dunia akademisi apa yang Oh iya iya. mirip-mirip Ya. akan kita temukan. Mungkin akan berbeda, cuma Eh, case-nya sama lah mungkin ya atau iya. ada yang bisa kita ambil dari sana. Thank you Mas. Mungkin sekali lagi Mas, saya mau nanya. Jadi dirimu pernah nggak ketemu apa namanya dari perpajakan itu celah hukum atau loopholes yang bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk apa ya tax avoidance lah ibaratnya. Bagaimana tanggung jawab moral Mas sebagai seorang analis regulasi untuk memastikan setiap aturan yang dibuat itu istilahnya sudah kedap air lah dan akuntabel bagi kepentingan negara gitu Mas. Monggo. Iya. Ini ya tiap 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 hari kami menghadapi itu ya sebetulnya. Kami tiap hari berhadapan dengan kebetulan kami di fasilitas ya banyak menangani fasilitas. Jadi Mm-mm. memang banyak fasilitas-fasilitas itu begitu diminta gitu kan. Secara ketentuannya sudah mengatur bahwasanya mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas. Hmm. Kemudian namun ya ini bukan kalau loophole mungkin akan banyak ya di peraturan perpajakan ya. Cuman memang belum terintegrasi. Saya rasa belum loophole itu akan ketahuan kalau di perpajakan ketika nanti teman-teman itu akan menghadapi misalkan gugatan wajib pajak, perbanding dan peninjauan kembali. Begitu di peninjauan kembali itu kan hakim akan melihat secara adil. Jadi hakim itu akan aturan itu nomor dua. Yang satu adalah keadilan. Dia akan melihat dari sisi itu. Nah, ketika hakim menilai suatu aturan ini dirasa bertentangan dengan entah undang-undang dasar, entah undang-undang di atasnya, maka meskipun itu diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan, tapi itu bertentangan, itu bisa digeser sama mereka Hmm. menjadi peraturan yang kita pakai menjadi dasar koreksi pemeriksaan itu menjadi tidak bisa dijadikan apa namanya dipertahankan. Nah, biasanya teman-teman di banding gugatan itu melakukan evaluasi. Evaluasi itu dimasukkan lagi ke kami, ke
ke peraturan. Ini peraturannya harus apa namanya diperbaiki. Nah, nanti disitulah kita melakukan, tapi memang ini nggak bisa langsung. Biasanya kita kompilasi dulu aturan-aturan mana yang memang perlu diperbaiki, perlu diperjelas, mana-mana yang masih menjadi celah buat wajib pajak, bisa mengakali, atau celah malah nggak jelas, atau di satu sisi juga tidak menimbulkan kemudahan gitu buat wajib pajak. Simpel tapi kok dipersulit. Makanya sekarang tuh rata-rata peraturan-peraturan yang terbaru itu terkait dengan pelayanan, kita tuh memakai trust but verify. Jadi pengajuan itu di awal semuanya langsung dapat, langsung terima. Kemudian mau kita bikin surat keterangan apa, surat misalkan tidak dipungut, itu langsung terbit hari itu juga begitu by system. Tapi nanti verify gitu. Itu berdasarkan masukan-masukan sih dari masyarakat maupun best practice yang ada di internasional, rata-rata seperti itu sekarang dan itu sudah diadopsi. Kalau yang tadi balik lagi terkait dengan kami di peraturan, memang kami berusaha sekuat mungkin peraturan itu tegak. Baik karena gini teman-teman, eh, kami itu mendapat banyak misalkan ini kayak FIFA nih atau mana dari organisasi internasional pengen masuk, biar mereka pengen dapat fasilitas gitu kan, fasilitas perpajakan. Nah, fasilitas perpajakan ini kan di satu sisi memang mempermudah mereka, tapi di satu sisi itu menggerus penerimaan negara. Ya, jadi kami harus berdiri dari dua sisi ini. Negara sudah memberikan ketentuan bahwasanya yang dapat itu A, B, C, dan D. Nah, tapi ketika memang mereka nggak bisa, kita harus sampaikan ke teman-teman, terutama teman-teman kementerian yang lain yang biasanya mensupport adanya apa namanya lembaga internasional itu. Misalkan kalau seandainya kerjasama dengan FIFA, Kementerian Olahraga, kemudian ada lagi yang terkait dengan perbankan, itu meminta fasilitas. Kita harus lihat nih kepentingan nasional. Jangan sampai kita memberikan fasilitas misalkan mereka dibebaskan pajak, tapi ternyata level playing field dengan teman-teman di lokal, seperti misalkan ada bank internasional, ada bank lokal nih, yang internasional dikasih fasilitas, yang lokalnya enggak, gitu kan? Itu jadi masalah. Kayak kita mengenakan kemarin itu yang Netflix dan kawan-kawan itu juga sama tuh, biar level playing fieldnya sama antara pemain digital lokal dengan pemain digital internasional. Nah, yang seperti itu memang menjadi challenge buat kami. Tapi selama kami apa namanya saya 3 bulan ini di sini, kita berusaha sekuat mungkin. Kecuali memang sudah ada arahan dari pimpinan. Dalam artian kata biasanya kalau kami baik eh, Pak Menteri, Pak Dirjen itu sebetulnya sangat-sangat mempercayakan ke kami, tidak pernah ada intervensi apapun. Jalankan sesuai dengan ketentuan, jangan. Tapi kalau seandainya keputusan sudah langsung dari atas, atasnya atas ya, atas sekali. Biasanya kan itu kan high level ya, terkait dengan misalkan kita perundingan dengan negara-negara Amerika dan kawan-kawan, itu memang kita susah menerapkan ketentuan karena di situ ada faktor-faktor mungkin politik, kedudukan geopolitik kita Indonesia, sehingga kita harus menerima arahan dari pimpinan. Mungkin itu, mohon maaf kalau seandainya agak melenceng kemana-mana, Mas Rahman. Gak apa-apa. Luar biasa sekali. Jadi setelah mendengarkan cerita Mas Angga tadi, saya hanya bisa salut dengan Mas dan teman-teman di unit kerja Mas karena ternyata tegak lurus serta comply dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh negara. Nah, semoga kami Ya, meskipun nanti akan berkecimpung di dunia akademisi, kami belum tahu seperti apa nanti godaan-godaan ya. Mungkin prinsip dasarnya sama kita apa semoga bisa menjaga atau membentengi diri seperti Mas dan teman-teman di unit kerja Mas. Nah, mungkin sekali lagi terima kasih Mas Angga. Saya sudah cukup 2 pertanyaan. Silahkan dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Monggo, Pak, Bu. Baik, izin Mas, Mas Angga. siap, Mas Aji. Jadi, oke, jadi insightful banget ya tadi ya beberapa pengalaman dan eh, apa yang telah diaplikasikan oleh Mas Angga. Jadi, saya juga tertarik Mas soal kebijakan karena kebetulan jurusan saya soal hukum Mas. Jadi sangat memberikan masukan untuk nanti apa yang saya ajarkan ke mahasiswa berkaitan dengan kebijakan di Kementerian Keuangan ya Mas. Nah, kalau dari saya sendiri, nilai berakhlak yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan itu berkaitan dengan nilai kompeten. Nah,
berkaitan dengan berkaitan dengan nilai tersebut, tadi kan Mas juga menyampaikan soal beberapa posisi yang sempat Mas isi. Nah, kemudian bagaimana eh, proses penyesuaian kompetensi agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi atau kebutuhan yang ada di instansi Mas Angga itu sendiri? Iya, baik. Saya coba jawab ya Mas ya. Jadi emang terkait dengan kompetensi itu memang ada perubahan yang cukup signifikan ya dari saya pertama dulu masuk. Dimana kalau saya pertama dulu masuk, kita itu belajar berdasarkan senior gitu. Kita senior melakukan apa, kita belajar dari mereka gitu. Kemudian paling kita baca atau belajar mandiri lah terkait dengan ketentuan. Nah, sekarang itu memang sistemnya udah sekarang itu jauh sekali saya lihat itu jauh berkembang, jauh lebih baik. Jadi kami itu begitu masuk di sana itu dari sistem yang lama tetap berjalan, sistem pendampingan dari atasan, sistem pendampingan dari senior-senior, tapi yang paling yang nggak putus-putus adalah pelatihan. Jadi pelatihan terkait dengan yang baik pembelajaran jarak jauh maupun yang melalui apa namanya luring. Saya sampai nggak putus-putus ya pelatihan-pelatihan itu memang diwajibkan kami. Jadi kami itu wajib apa namanya di kami itu ada dua kementerian punya aplikasi pelatihan sendiri yang itu disusunnya itu sangat-sangat ini ya apa namanya kalau kementerian itu kan punya balai diklat. Jadi mereka itu saat ini sudah difokuskan untuk pelatihan daring, hampir semuanya pelatihan daring. Jadi materi-materi yang mereka sampaikan itu baik itu pembelajaran jarak jauh ya, seperti kayak kita misalkan seperti ini webinar maupun pelatihan-pelatihan yang berupa aplikasi lah, aplikasi yang misalkan memunculkan video, memunculkan motion, memunculkan artikel atau cerita gitu. Kemudian nanti kita mengambil, kemudian kita menulis atau kita apa namanya memilih pilihan ganda. Nah, yang seperti seperti itu ya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sudah di mapping kita butuhnya apa saja. Tapi beberapa juga opsional. Seperti tadi itu ada penawaran untuk diklat pembelajaran jarak jauh terkait dengan analisis regulasi menggunakan salah satu metode namanya RIA gitu. Nah, itu sekitar 2 minggu. Jadi kami terus ya rata-rata seperti itu dilatih terus. Kemudian coaching yang pasti coaching dengan atasan ya. Di kami coaching dengan atasan itu dengan eselon 3-nya itu wajib setiap bulan sekali. Nah, di coaching-coaching itu biasanya pimpinan-pimpinan itu memberikan soft skill yang mungkin nggak berupa apa namanya tadi pengetahuan terkait ketentuan, terkait dengan bagaimana bekerja dengan apa namanya mengerjakan sesuatu enggak. Tapi memberikan tips dan trik gitu, bagaimana negosiasi gitu. Kalau seandainya teman-teman sudah mentok, jangan dipaksakan. Kalau seandainya misalkan kita lagi negosiasi dengan ini, jangan dipaksakan. Kita mundur, kita cari jalan tengah. Terus bagaimana juga menghadapi karakter-karakter orang seperti ini. Beliau menyampaikan berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Tapi kalau seandainya yang teknis tadi itu ya memang nggak putus-putus karena kami diwajibkan salah satu IKU di semua lini baik eselon 4, eselon 3 itu adalah kalau mereka yang di pimpinan-pimpinan, ikunya adalah tercapainya jam pelatihan di bawahnya mereka. Gitu. Kalau jam pelatihan di bawahnya mereka nggak tercapai, itu atasnya yang jelek. Jadi memang dipaksakan seperti itu. Nah kami itu harus memenuhi jam pelatihan. Jumlahnya itu sekitar, saya lupa ya, berapa ya, sekitar berapa, 60 jam atau selama setahun. Selama setahun itu kira-kira sekian puluh jam lah. Nah, itu kami harus ambil, ada yang opsional, ada yang itu yang memang yang core-nya. Tuh, jadi terkait dengan kompetensi ya memang terus diasah terus gitu sama apa namanya sistem yang sudah ada. Baik, Mas Oke, Aji, baik Mas. sementara itu dulu. Jadi proses ya baik, kalau terkait dengan itu merupakan proses dari antisipasi tantangan ke depan ya Mas. Berkaitan dengan Iya, eh, betul. terus meningkatkan kompetensi itu bagian dari untuk mengantisipasi tantangan dan kebutuhan masa depan. Itu bisa dijelaskan Mm-mm. lebih lanjut Mas soal eh, mengapa dari Kementerian Keuangan itu harus mengantisipasi tantangan dan kebutuhan itu disesuaikan dengan kompetensinya atau seperti apa Mas? Ya, nilai. Jadi kalau dinilainya di sini kan kalau akhlak itu mungkin adaptif ya. Kalau
di kami itu nilainya itu ada yang namanya itu kesempurnaan kalau di Kementerian Keuangan. Jadi kita harus intinya tuh terus inovasi, inovasi, inovasi. Di samping itu memang pengelolaan sumber daya manusianya kan juga memang sekarang itu kan sudah mendekati apa namanya mapping di semuanya itu udah di mapping ya kebutuhannya apa. Misalkan kayak seperti misalkan nih saya jabatan ini. Jabatan ini hanya bisa diduduki oleh teman-teman yang sudah menempati jabatan A, B, C, dan D. Kemampuannya setingkat ini. Saya rasa ASN juga kayaknya sudah mulai ini ya Kemenpan RB sudah mulai menginput apa namanya menerapkan yang seperti itu gitu. Ketika kita mau menduduki jabatan A, kompetensi dasar kita apa? Kompetensi manajerial kita sampai tingkat apa. Kalau misalkan nanti kompetensi manajerialnya belum sanggup, maka kita akan dilatih terkait dengan manajerialnya. Nah, kalau seandainya kompetensi basic ya, kalau seandainya kompetensi terkait dengan apa pekerjaan kita yang bukan manajerial, biasanya pimpinan itu pasti akan mengusulkan juga. Dia jadi bisa dia ngusulin, bisa kita, bisa juga mandatori semuanya wajib gitu. Mungkin segitu ya, tapi saya belum menangkap pertanyaan Mas Aji. Arah ininya lebih tajamnya kemana gitu Mas Aji? Eh, Ya, ya kurang lebih seperti eh, pelatihan-pelatihan tersebut difungsikan untuk menghadapi tantangan atau hanya sekedar eh, menjalankan instruksi dari pimpinan atau seperti apa itu, Mas? Saya rasa pasti Atau sudah ada hanya grand design-nya ya. atau Pasti memang sudah ada untuk grand design-nya. Karena memang iya, kayak seperti pelatihan manajerial sosiokultural itu memang kami setiap tahun harus mengambil itu karena memang saking pentingnya kita itu bisa memanage dengan lingkungan bagaimana ketika kita suatu saat pasti kita akan menjadi kalaupun misalkan kita masih dua tapi suatu saat kita akan jadi PLH jabatan tertentu jadi kita bisa memanage teman-teman. Kemudian juga terkait dengan pelatihan tadi yang saya sampaikan pelatihan-pelatihan teknis itu pasti sudah dilakukan penilaian karena sekarang itu bahkan jabatan apa namanya kepala Pusdiklat yang tadinya itu memang bukan di DJP itu di kementerian itu dijabat oleh orang pajak juga sehingga mereka lebih memahami apa yang dibutuhkan kemudian balik lagi ke nilai sinergi atau harmonis dan kolaboratif biasanya mereka akan main ke kita kebutuhan apa butuh apa itu diklat itu sekarang sudah dibangun berdasarkan itu teman-teman butuh apa? Oh, ternyata ada jabatan baru nih, kebutuhannya ini. Tadi pagi sih kami baru ditanya, diklat apa yang dibutuhkan untuk periode ini? Kalau nggak saya tadi saya minta tolong kami minta negotiation skill, saya bilang. Karena kadang-kadang eh, kita kalau udah keras sama-sama keras gitu, kalau udah apa namanya, ketika melakukan diskusi untuk apa namanya menemukan titik temu itu belum dapat gitu nah itu kita minta nih kita butuh skill ini kalau terkait dengan skill eh, kemarin yang sudah itu bagaimana menulis aturan bagaimana tata bahasa ketentuan perundang-undangan bagaimana mengundang apa namanya penulisan pendapat yang baik itu sudah nah negotiation skill belum jadi memang dibangun berdasarkan kebutuhan organisasi sih kalau saya yang melihat. baik. Terima kasih kembali, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Sama Mungkin Mas dari Haji. saya cukup, Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang lanjut. Ya, mungkin saya sedikit, Pak. Mungkin Silakan saya Pak sedikit, Andi. ya. Eh, ini mungkin saya terkait dengan nilai harmonis, Pak. Ah, nilai harmonis ini kan bisa didefinisikan secara umum bahwa adanya eh, adanya kerjasama antara satu dengan yang lain, antara satu unit dengan unit yang lain, dan kita kita di Indonesia ini kan eh, lahir dari berbagai macam suku, kemudian agama dan ras, sehingga
itu apa namanya itu berpotensi untuk memecah keharmonisan di antara kita. Nah, eh, menurut eh, menurut kacamata Bapak di instansi Bapak atau yang Bapak amati bagaimana implementasi nilai harmonis itu dijalankan? Mungkin begitu, Pak. Iya, terima kasih pertanyaannya Mas Andi. Eh, saya sebenarnya agak bingung ya menjawab ya, karena memang kalau dulu masalah integritas ya, walaupun sampai saat ini kami yakin masih ada orang-orang yang apa namanya, oknum-oknum itu pasti masih banyak yang melaksanakan. Kami yakin DJP itu belum bersih gitu ya. Tapi ternyata setelah berapa lama dulu kami yakini bahwa integritas itu harus dibangun, lama-lama teman-teman terbiasa gitu. Kami terbiasa untuk tidak meminta, tidak ini gitu. Begitu juga dengan terkait dengan apa namanya, nilai harmonis juga agak susah aja ya menjelaskan karena memang sudah terbiasa gitu kalau kita itu punya atasan yang non muslim, kalau saya sebagai muslim maupun di bawah saya ada yang non muslim, saya sebagai muslim maupun punya teman yang berbeda suku ya, kayaknya nggak ada permasalahan gitu. Bahkan memang budaya yang dibangun itu oleh pimpinan-pimpinan sekarang itu sangat egaliter. Terlebih nanti memang fungsionalisasi ini kan akan menghapus jabatan eselon 3 dan eselon 4 ya. Saat ini kami terbiasa bahkan dengan atasan langsung dengan itu seperti halnya partner saja gitu berbicara dan kami tidak memandang beliau dari suku apa, kemudian apalagi gender ya. Kalau walaupun memang kalau pengaruh utama gender ya itu memang di unit kami begitu ditekankan, terutama terkait dengan apa namanya wanita. Kemudian yang Islam pun diberikan keleluasaan setiap waktu sholat itu diberikan, bahkan diingatkan ya kalau di kantor kami itu silakan sholat. Kalau seandainya yang non Muslim ada biasanya oikumene itu dipersilahkan untuk melaksanakan kegiatan. Jadi kalau dibilang harmonis ya agak agak susah Mas Andi ya. Kita semuanya memang ditekankan untuk menghargai yang namanya itu perbedaan. Dalam bekerja juga kita tidak sama sekali tidak ada memandang si A berasal dari suku, agama atau apalagi ya daerah mana gitu. Jadi semuanya sudah memang mengalir saja gitu dengan teman-teman yang ini. Memang memang ada kalau seandainya A punya kelompok misalkan WhatsApp grup orang Padang, WhatsApp grup orang ini, tapi itu tidak menjadikan yang paling penting jangan sampai mereka itu melakukan itu untuk menarik orang atau apa berdasarkan tidak pada tempat kompetensinya dan itu kami tidak melihat sih saat ini karena betul-betul dengan beban kerja yang tinggi, betul-betul dengan tuntutan daripada masyarakat, kalau teman-teman itu melakukan misalkan si A hanya mau menarik di timnya orang yang dari suku A atau agama A atau dari daerah A, maka mereka sendiri yang akan nanti akan merasakan dampak daripada akhirnya baik dari profesionalisme pelayanan yang akan jauh memenuhi standar dan itu pengukuran IQ kan saat ini kan udah nggak bisa lagi di ini ya, nggak bisa lagi tawar-tawar. Kalau seandainya memang terjadi keluhan dari masyarakat, terjadi ini, ya memang reputasi dari pimpinan sendiri yang melakukan tadi itu apa namanya membeda-bedakan berdasarkan kelompok itu ya nggak akan ini. Samping saya rasa juga tim yang kompak itu akan apa namanya langsung dirasakan ketika kita itu memang bisa membangun tim yang tidak bisa membeda-bedakan, yang tidak membeda-bedakan dari segi apa namanya sara dan sebagainya. Jadi mungkin itu Mas Andi terkait dengan itu yang kalau di kami sih alhamdulillah ya perbedaan itu sangat dihargai sekali. Kemudian yang baik apa namanya dari segi agama, budaya dan ini tidak sehingga saya belum pernah ada terjadi masalah. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pak. Iya. Nah, Kemudian, sekarang mungkin Pak Andi, mungkin yang agak jadi masalah itu adalah salah satunya adalah yang saat ini ya, mungkin dihadapi semua adalah perbedaan antara lintas generasi. Tapi itu pun sudah sama pimpinan itu sudah diinikan apa namanya dilakukan terus pelatihan-pelatihan terutama buat yang berada di jabatan-jabatan tertentu supaya antar lintas generasi ini kompak gitu. Jangan sampai
generasi A dan B. Kami menghadapi beberapa lintas generasi kan ya. Kalau saya kelahiran sekitar 80-an menghadapi juga pimpinan yang masih ada yang tapi kayak baby boomers sudah nggak ada. Baby boomers sudah hampir semua pensiun. Nah, itu kami menghadapi gaya style-style bekerjanya beda dengan teman-teman di bawah yang ini. Nah, itu pimpinan sangat concern. Saya sampai beberapa kali mengikuti seminar yang diwajibkan diikuti oleh seluruh pegawai, tapi disatukan gitu di masing-masing direktorat atau subdirektorat disatukan. Jadi yang ngasih arahan langsung pimpinannya. Ini loh kita harus kompak, kita harus ini setelah mereka diberikan arahan oleh pimpinan. Ini nanti kita jangan sampai dengan bawaan yang santai dengan bawaan ini sehingga lintas generasi ini harmonis gitu. Itu sih tantangan, saya rasa itu tantangan yang lebih besar dari yang terkait dengan SARA dan macam-macam di tempat kami. Ya, terima kasih Pak. Itu kan tadi mungkin terkait dengan latar belakang yang sifatnya primordial dan juga kesenjangan antar generasi. Nah, Ya, mungkin selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan pola pola kerja yang sifatnya hierarki hmm, struktural. Biasakan di instansi-instansi yang lain itu budaya hierarki itu masih sangat kental sehingga hmm, harmonisasi antara unit dengan unit yang lain itu tidak terjalin. Apalagi antara atasan dan bawahan itu ada semacam sekat, di garis vertikal itu. Eh, Nah, bagaimana Bapak melihat di tempat kerja Bapak? Apakah hal itu terjadi? Sistem ya, hierarki itu apakah sudah menjalankan sistem yang lebih harmonis? Mungkin seperti itu, ya. Pak. Eh, Seingat saya selalu menjadi pesan pimpinan ya di tempat kami itu supaya pimpinan itu tugas utama pimpinan itu bukan menjadi atasan gitu. Tugas utama pimpinan itu adalah menyiapkan calon-calon pemimpin kemudian bisa membuat sinergi organisasi. Nah, kebetulan saya coba ingat-ingat lagi ya. Saya yang paling ingat yang sekarang ini. Jadi kalau saat ini kami itu untuk sinergi itu pimpinan kami biasanya kita sarapan-sarapan bareng. Kita ngobrol nggak pernah pagi-pagi itu ngobrol kerjaan gitu. Kita pagi-pagi ngobrol yang suka touring, ayo kita gini gimana jalan gitu. Ini eselon 3, eselon 4 yang ngobrol-ngobrolnya itu bercanda-bercanda gitu. Tidak sehingga nanti ketika kita membangun komunikasi informal dengan baik itu biasanya pekerjaan itu jalan juga dengan baik juga. Nah, kalau misalkan terkait dengan misalkan antar beda nih, beda unit gitu. Biasanya kita membangun sinergi itu biasanya dengan kita mengajak suatu kegiatan bareng. Misalkan kita akan mengadakan pelatihan A. Sebenarnya unit yang lain juga bisa jadi butuh. Kita ajak mereka main ke tempat kita gitu. Ayo kita mau adain pelatihan ini nih, pelatihan A. Apalagi kadang-kadang kalau seandainya pelatihannya itu misalkan di tempat-tempat yang enak gitu, misalkan di Bandung atau di mana kita kita ajak mereka untuk main ke tempat kita, dia seneng kan, bisa sedikit refreshing gitu. Nah dari situ apa namanya kita lebih mudah gitu. Besok-besok kalau kita minta sesuatu nggak harus pakai nota dinas gitu. Nota dinas bisa nyusul, tapi kemudian kita bisa menjalin komunikasi informal dulu dengan teman-teman. Jadi mungkin itu ya kebetulan pimpinan saya saat ini dengan kami tidak ada gap gitu dan semuanya karena kami di peraturan itu menyadari bahwasanya kalau kepala kita satu itu biasanya bias pemikiran itu banyak gitu. Bias-bias pemikiran itu banyak dan hanya sekedar ini. Tapi kita harus berani untuk men-challenge, berani juga untuk di-challenge pemikiran kita gitu. Tapi kata kuncinya satu memang, ketika sesuatu itu sama-sama baik, ketika saat semuanya itu sama-sama baik dan punya alasan yang logik dan benar secara hukum dan ketentuan, maka pendapat pimpinan lah yang akan kita ambil. Jadi yang bawah jangan balelo juga gitu. Kadang-kadang gitu masih ngomongin atasan, masih ngomongin ini, budaya-budaya seperti itu yang mungkin di kami pelan-pelan kita coba ya kan biasanya ke bawahan ngomongin atasan. Padahal nggak juga. Pimpinan pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Itu tetap kita hargai. Terima kasih. Lanjut lagi Mas Andi. Ya, mungkin selanjutnya itu nilai loyal, nilai loyal.
sebagai pelayan publik itu kan kita dituntut untuk loyal setidaknya terhadap dua hal. Pertama itu nilai konstitusi, kemudian yang kedua itu rakyat atau publik. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung bahwa adanya interaksi antara eh, apa namanya interaksi antara negara Indonesia dengan negara luar itu. Sehingga ada juga fenomena perang dagang, kemudian ketegangan geopolitik, kemudian juga rantai pasok global. Bagaimana fenomena-fenomena tersebut atau tantangan-tantangan tersebut tidak mengurangi loyalitas kita terhadap negara dan konstitusi. Mungkin itu, Pak. Ya, ini pertanyaannya agak berat ya, Mas Andi ya. Ya. Jadi memang kalau saya baca nih tadi ini terkait dengan loyal ya, setia pada Pancasila, NKRI, pemerintahan sah serta menjaga nama baik instansi ya, yang arti dari nilai dari loyal. Ya memang terutama terkait dengan kedudukan negara kita ya. Kalau kami berpendapat seperti ini, kami ketika kami di suatu forum, kami punya power, kami akan bilang ya ya tidak ini sesuai ketentuan. Ketentuannya ini kita ikuti gitu. Dalam hal ketentuan itu tidak adil atau apa tidak update atau tidak menguntungkan rakyat, kita ya harus sama-sama mengakui bahwa ini memang harus kita revisi. Tapi memang kalau seandainya ketentuan itu tadi seperti disampaikan, ketentuan itu powernya tidak di kita. Misalkan gini, terkait dengan perang dagang itu kami hanya diminta pendapat. Yang misalkan yang menentukan siapa? Yang menentukan pastinya utusan langsung delegasi. Dari mana? Kementerian Perekonomian. Dari mana? Kementerian Perdagangan. Ya. Jadi ketika memang kami sudah menyampaikan pendapat di dalam forum atau rapat, itu tidak diterima ya memang bukan ini kami, bukan menjadi apa namanya tanggung jawab kami lagi. Kami sama menyampaikan pendapat. Biasanya itu kami kunci dengan menggunakan surat resmi. Kami akan menggunakan, kalau di rapat kan hanya sekedar notula ya produk akhirnya ya. Biasanya kami akan kunci dengan menggunakan surat resmi. Walaupun mereka tidak meminta, kami akan bersurat resmi terkait dengan rapat ini. Kami berpendapat bahwasanya ini. Setidaknya itu tercatat dalam record bahwasanya kami meminta ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Semuanya minta kemudian pendapatnya apa, dasarnya apa. Seperti itu mungkin yang sampai dengan batas itu ya. Mungkin nanti teman-teman akan menghadapi dilema yang sama juga, dilema ketika memang kita dalam beberapa hal, tapi dalam kebanyakan hal kita bisa untuk apa namanya memiliki power sesuai dengan kapasitas kita. Tapi dalam beberapa hal yang lain tadi seperti harus dihadapi dengan dilema seperti itu ya, kekuatan kita sampai menjelaskan dalam kapasitas kami saja gitu. Kalau seandainya nanti kami tidak pernah berburuk sangka juga kepada pimpinan, bahwasanya memang mungkin pimpinan melihat ada apa namanya, kalau dari kami kan melihat dari sisi regulasi yang betul seperti apa. Karena ketentuan itu sudah melalui proses legislasi, sudah pembahasan, kemudian itu sudah menjadi ketentuan yang harus dijalankan. Tapi mungkin dari sisi politik, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, seperti halnya plus minus dalam hal geopolitik dan kawan-kawan yang mungkin tidak dalam lingkup kami. Jadi ketika memang sudah ada arahan terkait dengan A, kemudian pendapat yang kami sampaikan memang tidak bisa diterima, ya kami biasanya menulis surat secara resmi menggunakan kop instansi, Bapak Dirjen yang tanda tangan menyampaikan kepada kementerian tersebut bahwa pendapat kami sampai di sini. Oke. Mungkin itu saja untuk sementara. Saya serahkan ke teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Sebelumnya salam kenal Pak Angga. Saya Vicky, Pak. Salam kenal Pak Vicky. Ye, terima kasih sudah meluangkan waktu buat kami. Kebetulan saya peserta terakhir ini yang bertanya, ya. Silakan Pak. Ya, di bagian saya ini ada dua nilai berakhlak yang perlu saya tanyakan, Pak. Yang ingin saya tanyakan.
Mungkin yang pertama saya mengarah ke nilai adaptif. Langsung aja ya Pak, ini saya pertanyaannya. Eh, dalam menghadapi perubahan regulasi perpajakan yang dinamis, serta transformasi digital di lingkungan DJP pajak, bagaimana strategi konkret yang diterapkan untuk menumbuhkan sikap adaptif pada pemeriksa pajak dan analis regulasi, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap aturan dan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas. Dipersilakan, Bapak. Baik, pertanyaan susah-susah semua ya Pak ya. Ya. Eh, Pak, terkait dengan adaptif ya, kalau saya lihat ininya cepat tanggap terhadap perubahan inovatif dan proaktif ya. Eh, Baik, agak susah nih saya menjawabnya nih. Mungkin tadi dilihat dari segi aplikasi ya. Kenapa DJP itu aplikasinya selalu bermasalah gitu ya. Jadi memang DJP itu aplikasinya sampai dengan kemarin sebelum Cortex itu aplikasinya itu belum terkoneksi Pak. Belum terkoneksi dengan semua apa namanya lembaga-lembaga negara, kemudian data-data yang bisa menutup kebocoran keuangan negara. Kemudian kita membangun suatu sistem yang sangat besar, yang bahkan providernya tersebut pun menyerah gitu, karena tidak ada sistem yang dibangun dengan tingkat komplikasi yang sangat tinggi, seperti Cortex itu. Mungkin ya mungkin bisa jadi ada pendapat juga yang menyatakan bahwasanya memang secara manajerialnya apa namanya change manajemennya mungkin belum begitu tepat karena itu dilaksanakan dengan Big Bang langsung harusnya tetap perlahan gitu. Nah, tapi hal tersebut membuktikan bahwasanya memang kami selalu berinovasi ya, adaptif terhadap kebutuhan. Bahwasanya makin ke sini penghindaran pajak itu begitu tersistematis. Kalau seandainya DJP tidak bisa mendapatkan data dari seluruh pihak, tidak berusaha untuk mencoba memperkenalkan integrasi data dengan Dukcapil, dengan Kementerian Perdagangan, dengan pengusaha-pengusaha, itu data secara real time itu masuk ke kami kemudian diolah, maka otomatis kami akan ketinggalan. Itu terkait dengan sisi mungkin adaptif dari segi aplikasi. Kalau mungkin dari segi regulasi, tentunya kami adaptif yang kami sampaikan adalah tentunya kami pada berbasiskan kepada kebutuhan. Dalam setiap penyusunan aturan, memang beberapa teman-teman di luar subdit kami memang pakemnya adalah terkait dengan penerimaan negara. Tapi kalau kami sendiri adalah berbasis kepada undang-undang yang mengamanahkan kami untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada memang yang orang yang berhak atau lembaga yang berhak. Nah, biasanya ada dari tahapan penyusunan dan pengusulan itu memang kami menyesuaikan bagaimana dari analisa teman-teman yang ada di yang lebih memahami seperti halnya Kementerian Perekonomian. Mereka akan melihat nih insentif mana yang dibutuhkan untuk memboost perekonomian. Nah, kami di situ melakukan kolaborasi bersama mereka untuk segera menyusun ketentuan yang kira-kira bisa mempermudah usaha di sektor A. Nah, mungkin pernah ya waktu itu terkait dengan mobil listrik juga sempat ada di protes ya cukup banyak karena mobil listrik kan untuk orang kaya. Tapi ternyata efek boost perekonomiannya, kalau kita mau segera mendongkrak perekonomian biar nggak lesu, ya memang harus diberikan insentif gitu. Itu dari sudut pandang yang satunya lagi. Kemudian bagaimana terkait dengan adaptif di sisi ketika kita sudah menyusun peraturan. Mungkin kita bisa melihat dari segi saat ini, Pak. Salah satu syarat dari kita menyusun ketentuan peraturan itu kita harus melakukan meaningful participation. Meaningful participation itu sudah menjadi tuntutan saat ini. Jadi ketentuan itu nggak boleh dibuat serta-merta berdasarkan analisa dari internal kita. Kemudian kita bikinlah regulasi, nggak bisa. Semua stakeholder yang terlibat, misalkan kita mau bikin ketentuan tentang perumahan,
perumahan misalnya tarifnya dinaikkan atau apa, itu harus melalui meaningful participation atau partisipasi publik. Mereka akan diundang untuk menyampaikan pendapat-pendapat, argumen-argumen, dan itu nanti setelah selesai membuat argumen itu, di ujung pun nanti orang-orang itu harus menyatakan apa namanya mendukung kita, mendukung terhadap apa yang sudah kita jalankan. Mungkin ini nggak begitu relate dengan tadi ya, yang terkait dengan adaptif dari sisi ini, tapi kami melihat perkembangan zaman ini memang sudah menuntut adanya pola kerja yang seperti itu, melibatkan stakeholder-stakeholder yang terlibat sehingga nanti ketika kita menelurkan peraturan, peraturan itu tentunya mendapatkan dukungan dari publik yang nanti akan langsung menjalankan ketentuan itu, baik publik internal dari tempat kami, dari pegawai-pegawai, apakah sudah sesuai enggak dengan permasalahan selama yang dihadapi internal, maupun dari eksternal sebagai pelaku yang akan menghadapinya. Mungkin kalau boleh nanti kalau saya terkait dengan adaptif ada yang perlu dipertajam lagi, monggo Pak, karena saya agak ngawang juga dengan terkait dengan istilah tadi yang adaptifnya kita mau masuk dari mana Pak Vicky? Saya rasa juga cukup menarik penjelasan dari Pak Angga itu tadi. Dan perlu diketahui Pak, saya sudah daftar Kortek loh Pak, saya sudah punya akun sekarang. Terima kasih Pak. Ya kemarin itu waktu Cortex juga sama. Jadi di kami itu kami punya unit kehumasan Pak. Saya dulu sebelum di peraturan saya di kehumasan selama 2 tahun sebelum di kehumasan penyuluh. Jadi kami itu eh, walaupun jauh dari kata sempurna, salah satunya itu memang Cortex yang kemarin itu kan ada himbauan ya, itu memang terjadi permasalahan yang cukup besar ya pada saat pendaftaran gitu. Itu langsung teman-teman juga langsung memitigasi dengan bikin pengumuman tuh kalau nggak salah nggak wajib akhir tahun gitu. Jadi kita selalu salah satu bentuknya juga tuh mungkin nanti terkait adaptif itu monitoring berita biasanya kami. Teman-teman itu 24 jam itu memantau berita-berita apa saja yang dari kebutuhan. Tapi memang tidak terkadang semuanya nggak bisa langsung selesai gitu. Nanti untuk dibuatkan pengumuman atau disampaikan kepada yang ini. Terkait Cortex juga sama, itu terus setiap minggu setiap ini dievaluasi terus apa-apa yang masih menjadi kekurangan, kemudian ditambal, kemudian bagaimana memanfaatkan tadi itu yang keluhan dari apa media sosial, keluhan daripada apa namanya unit-unit pelayanan, nanti itu disampaikan sampai ke pusat, nanti diambil tindak lanjutnya oleh pimpinan. Yap, terima kasih Bapak untuk penjelasannya, cukup menarik juga. Mungkin saya mau nambah satu pertanyaan terakhir Pak, untuk Ya kan Pak? penutup. Sudah sangat malam ya, ini sudah jam 9 di sini. Nah, mungkin satu lagi eh, terkait kolaborasi Bapak, nilai kolaborasi. Kolaborasi seringkali menghadapi tantangan, perbedaan kepentingan, perspektif, dan budaya kerja. Apa praktek baik yang telah diterapkan pajak untuk memastikan nilai kolaboratif tidak terhenti pada koordinasi administratif, tetapi berkembang menjadi sinergi yang produktif dan berkelanjutan? Dipersilahkan, Bapak. Iya, saya coba jawab seingat saya Pak ya. Jadi biasanya tuh Pak kalau kita mengadakan suatu ada program besar nih Pak, ada program besar. Program besar yang dari organisasi itu pasti diawali dengan biasanya kita melakukan town hall meeting Pak. Pimpinan akan mengasih tahu bahwasanya pandangan dan ke depan kita akan punya program A, B, C, dan D. Program ini diharapkan mendapat dukungan. Nanti baru dimasukin ke dalam entah masukin ke dalam diklat atau di mana-mana itu di saluran kanal-kanal komunikasi bahwasanya memang ini program yang akan kita jalankan tahun ini. Kemudian tugas unit-unit juga semuanya diperjelas. Kalau seandainya memang itu tidak ada di tugas dan pokok fungsi secara struktur, biasanya kita buatkan tim. Kita buatkan tim dan di tim itu memang ya pembahasannya akan cukup panjang, Pak, terkait dengan apa namanya kolaborasi, apa namanya membahas suatu pekerjaan itu dan terkait dengan apa ya, saya mau memberi contoh apa terkait kolaborasi ya. Nah, misalkan ini Pak,
terkait dengan penyusunan ketentuan ya Pak. Kita langsung masuk ya Pak. Jadi di kita itu kan ada ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nih Pak. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu melewati beberapa direktorat. Ketika kita ngomongin sesuatu yang formal, misalkan kewajiban A mendaftar, itu pasti akan ada hubungannya dengan nanti proses-proses bisnis yang lain seperti pelaporan dan kawan-kawan. Dan ini unitnya pasti beda seksi nih Pak. Unitnya pasti beda 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 seksi, beda unit dan pemikirannya kadang berbeda, mazhabnya kadang berbeda. Nah, dalam kondisi seperti itu biasanya kita akan meminta policy direction dulu nih dari pimpinan. Pak Dirjen maunya seperti apa terkait dengan paham ini? Misalkan, apakah Pak Dirjen itu mau paham pelayanan yang dimana akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap warga masyarakat atau validitas? Validitas dari pekerjaan. Kadang-kadang ini nggak bisa simbang nih Pak. Kalau pelayanan biasanya akan diberikan segera. Kalau validitas biasanya mintanya agak rigid nih, banyak nih persyaratannya harus ini yang harus benar, ini harus benar dulu, ini harus benar gitu kan. Nah, Pak Dirjen sudah bilang arahan pimpinan adalah saya maunya pelayanan, pelayanan diutamakan. Kalau pelayanan diutamakan, sampailah ke bawah itu semuanya, nanti biasanya nota dinas dari Sesdijen sampai kemana menyampaikan bahwasanya kita punya rencana A, kemudian kita akan melakukan pakemnya seperti ini. Jadi dibentuklah suatu LO itu yang nanti akan mengkoordinasikan semua unit supaya pakem yang disampaikan Pak Dirjen, koridor-koridor yang disampaikan Pak Dirjen itu bisa berjalan. Nah, itu terkait garis strukturalnya ya, Pak. Kalau kolaboratif, terkait dengan kolaboratif ini, memang ya masih sistemnya kami masih menggunakan rapat-rapat, Pak. Masih menggunakan rapat-rapat yang intens dalam pembahasan. Tapi di satu sisi juga kami memiliki tool-tool yang seperti saat ini mungkin udah banyak ya di universitas juga sudah banyak memanfaatkan seperti collaboration tool ya yang ada di Microsoft itu ketika kita melakukan misalkan ada permintaan nih penegasan. Permintaan penegasan ini terkait dengan beberapa aspek nih, tidak hanya PPN nih Pak. Mereka nanya terkait bagaimanakah aspek perpajakan dari seorang dokter. Ada PPN-nya, ada PPh-nya misalkan gitu Pak. Nah, nanti kami akan cosign tuh ke teman-teman situ. Nah, cosign tersebut biasanya kami bilang A, kemudian monggo silakan teman-teman pendapatnya apa? Pendapat dari teman-teman terkait dengan apa yang kami sampaikan juga terkait dengan ekspertis teman-teman yang ada di pajak penghasilan misalkan seperti itu Pak. Nah, itu kami saat ini punya aplikasi ya itu sangat mendukung sekali aplikasi satu Kemenkeu di mana kita itu ketika kita ngedraft kita bisa switching itu siapa yang akan menjadi apa namanya kolaboratornya. Kemudian dari pimpinan juga bisa dari situ bisa memberikan arahan yang jelas apa yang dilakukan, yang si A melakukan ini, si B melakukan ini. Biasanya pimpinan sudah akan mendisposisi, tolong ini diundang, tolong ini diundang, tolong ini diundang, dan itu sudah online semuanya, Pak. Kemudian bagaimana kami dengan pimpinan juga saat ini kan memang basisnya sudah tanda tangan digital gitu Pak. Jadi kolaborasi kami sebagai satu tim itu kita bisa kerja dimanapun, kemudian apa namanya tidak terbatas harus minta tanda tangan basah. Kemudian di office juga kadang-kadang kalau seandainya kita terlalu lama nih nunggu nih, kita minta informal saja ke teman-teman. Teman-teman ini ada arahan dari Pak Dirjen. Selama kami rasa pimpinan itu memegang role penting sekali karena saat ini walaupun kompak tapi tetap mereka punya beban kerja yang tinggi ya Pak. Sehingga mereka kalau kolaborasi itu bertentangan dengan load kerja mereka yang tinggi, maka kata kuncinya adalah pimpinannya harus memberikan arahan yang jelas. A, B, dan C itu harus melakukan apa. Nah, ketika itu sudah di disposisi, kita enak. Teman-teman ini arahan dari satu Kemenkeu semuanya bisa melihat bahwasanya Pak Direktur Jenderal memerintahkan kita untuk ini dan teman-teman PPH minta tolong sampaikan pendapat. Dan karena ini dibutuhkan segera, waktunya mepet, kita tinggal pakai ini Pak. Jadi mereka kita share aja, share dokumen seperti Google Share Doc seperti itu. Cuman kami punya sendiri yang lisensi khusus yang nggak bisa memang diakses yang dari luar gitu, yang pakai akun Kemenkeu. Nah itu mereka bisa mengisi itu langsung sehingga kami bisa cepat untuk apa namanya menindaklanjuti surat-suratnya.
ya di situ sih peran penting dari pimpinan sih Pak terkait kolaborasi itu Pak. Oke, berarti Coba pada Pak Iki monggo dipertajam lagi kalau misalnya ingin Pak. oke, berarti pada intinya kan tetap kita sesuai dengan arahan Pak nih untuk kolaboratif. Arahan dari Pak Dirjen ataupun Pak Menkyu untuk Betul menjalankan. Pak, terkait itu memang sangat mempermudah sekali terkait dengan kolaborasi, walaupun tadi memang di sisi-sisi tertentu kolaborasi itu memang harus dibangun juga dari teman-teman di bawah ini dengan kesadarannya untuk bisa bagaimana nih supaya pekerjaan itu mudah tadi balik Gi, yang tadi misalkan kita kolaborasi dengan cara mengharmonisasikan dulu dengan kita dengan yang lain. Kadang-kadang kan kami di sini merasa kami lebih derajatnya lebih tinggi dari teman-teman di sana gitu kan. Nah itu ego-ego itu kadang-kadang teman-teman di sana kok berpendapat seperti ini. Kadang mereka nggak tahu saja dasar pemikiran kita. Ternyata dua-duanya benar, cuman sudut pandang yang diambil saja yang berbeda. Nah kalau kita banyak bertemu, insya Allah kolaborasinya tuh biasanya enak tuh. Makanya kalau pimpinan kami selalu berpesan, kalau seandainya pertemuan itu adalah susah akan kelihatan kritis ya pandangan sudut pandangnya itu tajam, maka jangan pernah memakai online. Nah, harus ketemu, harus ketemu karena di situ nanti akan banyak senjata-senjata seperti hanya nanti kita di obrolan sambil ngopi, sambil apa, yang sehingga itu nanti membuka pintu untuk kolaborasi-kolaborasi yang lain, Pak. Oke, dari saya cukup sekian Pak Angga. Terima kasih banyak penjelasannya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Abdurrahman. Dipersilakan Bapak. Sama Terima Pak. kasih banyak Pak Vicky, teman-teman, Pak Andi, ya, Bu Beru, dan Pak Aji. Nah, jadi luar biasa sekali teman-teman. Terima kasih juga Mas Angga. Diskusi kecil-kecilan kita berubah jadi webinar dadakan yang sangat insightful. Jadi terima kasih sekali lagi ya Mas Angga atas waktunya dan insight yang telah diberikan. Semoga kita bisa mendapatkan banyak apa namanya pelajaran dari sana gitu. Di kalau ketemu case-case yang serupa kita tahu mau ngapain nanti. Karena kita juga saat ini memang masih calon calon ASN ya. Semoga segera menyusul jadi ASN sepenuhnya. Jadi kita teman-teman hari ini beruntung sekali dapat apa namanya narasumber yang luar biasa dan yang terpenting gratis ya. Kalau mau ngundang beliau pasti mahal sekali nih. Oke, em, mungkin saya kembalikan ke PIC-nya Pak Andi ataupun Bu Beru. Kalau dari saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Angga. Nanti kapan-kapan kalau main ke Bubble, kabarin Mas. Ini bukan Ya, gratifikasi ya. Dibikinlah agenda buat ini apa namanya dinas luar ke Pangkal Pinang, Mas. sekarang kami udah dalam posisi nyaman untuk daring ya, kecuali yang Oh, tadi itu kalau daring ya. seandainya benar. Iya, jadi Walah. ada undangan kemana, ada undangan kemana, ada undangan kemana, kami selalu minta link daring karena emang udah nyaman sih ya. Jadi kerjaan kantor juga sudah selesai. Walah. Tapi Atau kami suatu saat undang ke insya Allah. UBB nih, Mas. Jadi narsum di Nanti UBB mau nggak? saya apa UBB Iya, Bangka Universitas Belitung Bangka ya. Belitung. Eh, ya kita obrolin nanti lah. Siap, ditunggu Mas. Tapi Oke, siap, gimana, siap, makasih. gimana Mas? Lanjut, lanjut. Suatu saat emang bakal ke sana juga sih. Walah. Pengen lah nengok Bangka Belitung. Oke, mantap. Silakan Bu Beru, Pak Andi. Oke. Eh, Sekali lagi kami eh, mengucapkan terima kasih kepada Pak Angga atas kesempatannya untuk kami. Saya mungkin mewakili teman-teman sebagai PIC-nya. Terima kasih atas waktunya. Malam hari ini dapat insight yang luar biasa. Semoga menjadi amal ibadah untuk Pak Angga karena sudah banyak memberikan ilmunya kepada kami. Terima kasih Pak Angga. Semoga nanti bisa bertemu mungkin jika di Bengkulu ya. Oke, itu dari Ya, kami. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin sampai jumpa di lain kesempatan dan lain waktu. Sehat-sehat selalu Bapak.
Sama-sama. Terima kasih Mbak Beru, Mas Andi ya, Mas Vicky, Mas Aji. Seroman emang jadi PNS itu susah-susah, gampang ya. Kadang-kadang kita tidak bisa juga berlaku ideal, tapi yang penting memang kita tanamkan ya memang perubahan itu sesuatu yang pasti gitu. Setidaknya kita berusaha yang terbaik gitu. Saya juga merasakan nanti pokoknya teman-teman nikmati enjoy jadi PNS. Kalau bisa tetap tujuan utama PNS itu ya kita mengabdi untuk masyarakat dengan segala keterbatasannya gitu. Tetap sesuai dengan koridor peraturan. Kadang-kadang ada yang apa namanya godaan-godaan pasti banyak gitu. Terutama dengan mungkin keterbatasan dari segi finansial atau apa yang didapat dari PNS itu yang paling banyak yang ujian kita. Sukses selalu, mudah-mudahan berkah buat Bapak Ibu semuanya, keluarga Mas Mbak. Amin, amin. Makasih, Mas. Eh, Oke, kalau gitu kita akhiri Zoom-nya ya. Boleh live, Mas. Siap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu juga monggo live. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.